Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Budi Aryadi. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah konsep yang mungkin Bapak dan Ibu butuhkan ketika Bapak dan Ibu mengelola sebuah bisnis. Ya. Jadi saya menyebutnya ini adalah blueprint untuk business owner, di mana materinya adalah integrasi internet marketing, database dan konsumen dengan sistem keuangan. Jadi 3 keyword yang akan saya bahas. Yang pertama adalah internet marketing, yang kedua adalah bagaimana pemanfaatan database, yang ketiga adalah sistem keuangan. Jadi ketiga komponen ini akan bertemu dalam sebuah sistem. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, saya dari beberapa tahun ketika saya menggeluti beberapa industri yang saya kelola, ya, ada beberapa pakem yang saya pakem ini dasar pemikiran yang menurut saya penting. Yang pertama adalah bisnis itu yang pertama adalah produknya harus kualitas, ya. Jadi bisnis tanpa produk bisa sih, tapi biasanya tidak akan bertahan lama. Nah, ini adalah satu presentasi yang cocok buat Anda yang saat ini adalah create produk sendiri. Nah, yang kedua adalah sebagus apapun produk Anda, kalau Anda nggak bisa menyampaikan ke orang, maka tidak ada traffic, maka tidak ada penjualan. Jadi setelah produk adalah marketing. Nah, di sini nanti poinnya saya tidak bahas di poin yang pertama, saya bahas di poin kedua, ketiga dan keempat. Nah, marketing yang terus-menerus kemudian dan tidak tertarget itu adalah satu pemborosan, ya. Makanya bagaimana marketing kita itu tertarget. Jadi bagaimana kita buat satu usaha marketing itu yang memang benar-benar yang cocok, ya, yang menghasilkan uang tentunya, ya. Jadi ketika kita udah banyak pengunjung, jangan sampai kemudian pengunjung beli kemudian hilang, kita tidak pernah catat. Nah, kita harus mampu mengelola data pelanggan. Jadi kalau Anda sudah melakukan iklan selama 5 tahun tetapi Anda nggak punya data pelanggan, berarti Anda seperti baru memulai bisnis. Nah, ini yang saya akan tekankan di video ini, bagaimana ketemu antara marketing dan data pelanggan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana data pelanggan kemudian data marketing itu submit di dalam sistem keuangan. Jadi bisnis kalau kita nggak bisa kelola keuangannya, saya katakan is nothing. Jadi tinggal tunggu kehancurannya saja, ya. Jadi sistem keuangan akan memberikan kita vital sign atau memberikan kita indikator bahwa usaha kita sehat, benar-benar sehat, pura-pura sehat atau tidak sehat, ya. Jadi 3 faktor yang nanti saya akan bahas. Yang pertama adalah marketing, yang kedua adalah database pelanggan, yang ketiga adalah sistem keuangan. Nah, kerangka berpikirnya adalah seperti ini. Jadi marketing, data pelanggan, dan sistem keuangan, ya. Di dalam marketing, karena ini 2017, ini adalah awal 2017, saya sangat merekomendasikan Bapak dan Ibu untuk fokus di sosial media, ya. Sosial media, ada 2 sosial media yang benar-benar viral di negara kita. Yang pertama adalah Facebook, yang kedua adalah Instagram. Tapi dalam presentasi ini saya akan lebih fokus ke Facebook, nanti ada alasannya, ya. Jadi marketing yang bisa kita lakukan adalah FB Ads, kemudian Instagram Ads, kemudian email marketing, SMS Blast, dan landing page. Nanti saya akan jelaskan dengan detail di video-video yang lain. Nah, mekanismenya bagaimana? Ketika kita melakukan membuat sebuah iklan di dalam FB Ads, maka kita akan dapat database pelanggan. Jadi ribuan pelanggan itu kita akan dapatkan dari FB Ads, ya. Nanti saya akan tunjukkan apa itu FB Ads dan berapa tipe FB Ads, ya. Jadi pelanggan-pelanggan ini yang kemudian harus kita follow up. Follow up untuk apa? Untuk melakukan transaksi, ya. Jadi dari database pelanggan, pengunjung, kita harus mampu closing, ya. Closingnya banyak cara, dengan memberi diskon, dengan memberi penawaran-penawaran di dalam iklan kita yang kemudian pengunjung dari iklan kita itu bisa datang ke outlet kita atau melakukan transaksi secara online, ya. Jadi ada point of sale. Jadi saya sudah siapkan sebuah sistem by Android, di mana
kita akan titip ke kasir bahwa Bapak dapat informasi dari mana, Pak? Oh, saya dapat informasi dari FB Ads. Baik, boleh saya minta email, nama dan nomor telepon, ya minimal itu adalah email, nomor nama dan email telepon, baru melakukan transaksi, baru disimpan ke dalam database transaksi. Nah, kita akan mencatat nama pelanggan, kemudian kita simpan. Jadi kita punya history. Jadi dari history ini, jadi nanti kita dari history penjualan ini kita akan melakukan promosi yang kedua. Jadi bisnis itu adalah bukan beli sekali kemudian orangnya pergi, tetapi beli lagi dan beli terus, ya. Jadi orang-orang yang sudah melakukan pembelian dan kita sudah mencatatnya, itu kita follow up dengan internet marketing, ya. Setiap minggu atau setiap akhir pekan kita akan kirim email marketing, ya, email penawaran atau email knowledge kita akan kirimkan ke email konsumen kita. Nah, ketika kita punya produk baru, ketika kita punya diskon atau ketika omset kita sedang turun, kita bisa lakukan SMS blast, ya. Nah, seperti itu. Jadi sinkron antara iklan kita, baik iklan di Facebook atau di Instagram, kemudian dari database pengunjung kita closing ke sistem penjualan, kemudian kita ini yang saya kasih warna ini adalah pekerjaan yang sebenarnya gratis. Nah, di sini pekerjaan yang berbayar. Jadi ini ketika kita misalnya sudah punya database pelanggan itu 10.000, ya, atau 20.000, maka ini sudah bisa dikurangi. Ini sebenarnya pensiunnya seorang pengusaha, ya. Dari sistem point of sale ini kita bisa integrasikan dengan sistem online, sistem akuntansi online, di mana si owner itu harus mampu melihat arus kas, harus mampu melihat laba rugi, harus mampu melihat neraca. Ini yang kadang-kadang bagi seorang owner, oh nanti aja, bisnis saya masih kecil. Justru masih kecil, ditata dari sekarang, ya. Baik, saya akan lebih meruncing. Saya fokus pada FB Ads, ya. Kali ini saya akan fokus pada FB Ads. Kenapa Facebook Ads, ya? Yang pertama adalah dasar pemikiran saya adalah orang Indonesia semua punya handphone, ya, punya handphone dan rata-rata punya akun Facebook. Bahkan saya sendiri punya banyak akun Facebook, ya, untuk kebutuhan marketing saya. Yang kemudian adalah murah, ya. Bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu harus cetak brosur, ya. Cetak brosur itu satu rim paling nggak 300.000, atau pasang iklan di televisi atau di koran tuh bener-bener mahal sekali. Bahkan saya katakan dengan uang 1 juta aja Bapak dan Ibu bisa iklan 1 bulan full, ya. Yang ketiga adalah tertarget, yang keempat adalah tidak terbatas, yang kelima adalah mudah diukur. Jadi bagaimana sih contohnya, ya? Saya akan contohkan seperti ini. Ya, ini adalah salah satu contoh sebuah institusi yang saya iklankan, ya. Institusi ini adalah pendidikan, ya, bergerak di pendidikan. Jadi kita benar-benar tunjukkan ke konsumen bahwa kita punya fasilitas ini dalam hal ini kolam renang. Jadi kita lebih bicara fasilitas saat itu. Ini yang menarik. Jadi Bapak dan Ibu akan, ketika iklan kita berjalan, kita akan melihat, oh ternyata ada 3.700 orang yang suka dengan ini, ya, yang suka dengan iklan saya. Nah, ini tahapan selanjutnya adalah follow up, ya. Tahapan selanjutnya adalah follow up. Kita akan follow up orang-orang ini, ya. Jadi ketika like seperti ini, maka setiap kita update status, maka dia akan melihat iklan-iklan kita. Ingat, ada beberapa orang yang tidak melakukan transaksi ketika melihat iklan, tapi dia akan mengecek, kemudian bahasa saya adalah dijejeli terus-menerus, maka dia akan melakukan transaksi, ya. Saya nggak tahu Bapak dan Ibu polanya seperti apa, ya. Nah, ada interaksi antara pengunjung, ya, dengan kita. Jadi kita tahu, oh ternyata pengunjung itu pinginnya seperti ini, ya. Jadi kita bisa berinteraksi langsung dengan pengunjung, ya. Jadi contoh kedua, ya, ini saya jualan makanan, ya. Oke. Nah, ini developernya saya. Jadi saya jualan makanan. Saya presentasikan bahwa warung makan saya itu rame, ya. Jadi banyak, kita ambil testimoninya, kemudian kita edukasi orang untuk tahu bisnis kita, ya. Dan alhamdulillah, ya, responnya sangat baik, ya. Ada 32.000 orang yang
yang akan melihat iklan ini, yang sudah melihat iklan ini, dan ada 1.000 orang yang melakukan suka ya, artinya ini adalah calon prospek tertarget kita ya. Jadi ini adalah calon prospek tertarget kita. Saya rasa tentang FB Ads nanti saya akan tunjukkan ke Anda pola-polanya seperti apa di beberapa video. Anda bisa lihat di channel YouTube saya ya. Saya rasa gambarannya seperti ini, dan saya punya bagaimana cara saya meriset pengunjung. Jadi yang datang ke 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 Facebook kita bukan orang abal-abal, jadi benar-benar tertarget. Itu ada di video tertarget nanti judulnya ya. Nah, yang saya suka dari Facebook adalah poin keempat, tidak terbatas. Artinya tidak terbatas apa? Bisnis kita itu nggak kenal malam, nggak kenal pagi, jadi nggak kenal hujan, dia tetap akan tayang ya. Nggak kenal, pokoknya tidak terbatas ya. Tidak terbatas selagi masih ada akses internet ya, dia masih ditayangkan. Kemudian mudah diukur, kita bisa lakukan evaluasi setiap saat dari bisnis kita. Oh, ternyata dengan gambar ini likernya banyak. Oh, ternyata dengan promosi ini likernya banyak. Oh, dengan video ini ternyata orang yang datang ke toko saya semakin banyak. Jadi saya tidak bicara teknis ya, saya bicara adalah by real, saya bicara adalah kenyataan ketika saya melakukan iklan di sini. Baik, ini yang terakhir, kenapa harus gunakan sistem? Ya, agar sinkron antara iklan kita dengan pencatatannya ya. Yang kedua adalah informatif ya, tidak manual lagi. Kalau kita pakai sistem yang manual, maka kita akan bingung, ini yang beli siapa ya gitu. Kemudian kita cepat mengambil keputusan. Jadi, oh ternyata produk yang paling laris adalah ini. Yang keempat terdata, yang kelima adalah otomatis. Jadi Bapak dan Ibu nggak perlu buat akuntansi manual. Jadi benar-benar ketika melakukan transaksi sudah terjadi laba ruginya. Ya, dengan sistem kita bisa evaluasi. Oh, hari ini saya dapat 6 juta ya. Kemarin tanggal 4 saya dapat 6 juta lagi, tanggal 27 oh totalnya saya dapat 37 juta. Atau kita sorting ya, sortingnya by outlet ya, seperti itu. Nah, kita juga bisa lihat sistem keuangan. Nah, dengan sistem kita juga punya indikator dari bisnis kita ya. Jadi kita nggak usah ngeraba-raba lagi. Oh, ternyata bulan Desember saya cuma labanya 12 juta, November saya 6 juta. Kenapa ya? Nah, ini jadi evaluasi. Saya rasa demikian presentasi dari saya ya. Jika Bapak dan Ibu butuh presentasi yang lebih mendalam bisa kontak saya. Saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu.